Di tanah Jawa, nama Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali songo yang paling berpengaruh. Dakwahnya lembut, caranya membumi, dan jejaknya terasa hingga ratusan tahun setelah wafatnya. Namun di balik semua itu, tersimpan satu fakta yang jarang dibahas secara terbuka. Sunan Kalijaga pernah dianggap menyimpang, bukan oleh penjajah, bukan oleh orang kafir, melainkan oleh sesama kaum muslim sendiri. Sebuah tuduhan berat yang jika salah langkah, bisa menghancurkan reputasi seorang wali. Tapi mengapa tuduhan itu bisa muncul? Apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu? Hingga cara dakwah seorang wali Allah dipertanyakan. Pertanyaan inilah yang akan membawa kita menyusuri salah satu bab paling sensitif dalam sejarah Islam Nusantara. Pada abad ke-15, tanah Jawa bukanlah wilayah yang kosong secara spiritual. Hindu dan Buddha telah mengakar selama berabad-abad. Ritual adat, kepercayaan terhadap roh leluhur, simbol-simbol sakral, dan seni tradisi telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Agama bukan hanya keyakinan, tetapi juga identitas budaya. Ketika Islam mulai masuk, sebagian pendakwah memilih cara tegas, menghapus tradisi lama, mengganti simbol, dan menuntut perubahan cepat. Namun Sunan Kalijaga memilih jalan yang berbeda. Ia tidak datang membawa palu untuk menghancurkan budaya. Ia datang membawa makna untuk mengisinya dengan tauhid. Wayang yang dahulu syarat kisah dewa, diubah menjadi sarana ajaran moral Islam. Gamelan yang dulu mengiringi ritual lama, diberi ruh zikir dan dakwah. Pakaian adat tetap dipakai, namun nilai hidupnya diarahkan kepada Allah. Bagi rakyat kecil, cara ini terasa dekat dan menenangkan. Islam tidak datang sebagai ancaman, melainkan sebagai cahaya yang menyusup perlahan ke dalam jiwa. Namun bagi sebagian ulama dan kelompok elite saat itu, metode ini justru menimbulkan kegelisahan. Mengapa Islam disampaikan lewat wayang? Bukankah itu warisan masa jahiliyah? Apakah ini tidak mencampur adukan agama dengan kesyirikan? Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan, tuduhan berubah menjadi fitnah. Nama Sunan Kalijaga mulai disebut-sebut sebagai wali yang terlalu kompromis. Bahkan oleh sebagian orang dianggap telah keluar dari kemurnian dakwah Islam. Padahal, yang jarang disadari, Sunan Kalijaga tidak pernah mengubah akidah. Ia hanya mengubah cara menyampaikan. Namun sejarah seringkali tidak ramah pada metode yang berbeda. Yang lembut dianggap lemah, yang simbolik dianggap menyesatkan. Disinilah konflik besar itu bermula. Sebuah konflik yang bukan tentang iman, melainkan tentang cara memahami dakwah. Apakah benar Sunan Kalijaga menyimpang, ataukah justru ia sedang membaca kondisi umat dengan kebijaksanaan yang melampaui zamannya? Jawaban dari pertanyaan ini tidak sesederhana hitam dan putih. Dan untuk memahaminya, kita harus menelusuri perjalanan hidupnya. Dari masa lalu yang kelam, hingga jalan dakwah yang penuh ujian. Jangan lupa subscribe. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi amal jariah. Dan jangan lupa tulis komentar amin, agar kita semua termasuk orang-orang yang diberi hikmah dalam memahami sejarah dan kebenaran. Karena tidak semua jalan kebenaran harus keras. Sebagian justru diuji lewat kesabaran dan kebijaksanaan. Jauh sebelum nama Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali besar, tanah Jawa telah memiliki wajah spiritualnya sendiri. Pulau ini bukan negeri tanpa keyakinan. Selama ratusan tahun, Hindu dan Buddha tumbuh kuat, membentuk tatanan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Raja dipandang sebagai wakil dewa, sementara rakyat hidup dalam struktur adat yang nyaris tak tergoyahkan. Di setiap sudut desa, ritual keagamaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sesajen dipersembahkan, doa dipanjatkan kepada roh leluhur, dan alam dipandang sebagai ruang sakral yang harus dihormati. Kepercayaan bukan sekadar ajaran, tetapi telah menjadi identitas kolektif. Dalam kondisi seperti ini, perubahan agama bukan perkara sederhana. Mengganti keyakinan berarti mengguncang tradisi, menantang struktur kekuasaan, dan berpotensi memicu konflik besar. Itulah sebabnya, ketika Islam mulai masuk melalui jalur perdagangan dan pergaulan, penyebarannya berjalan perlahan dan penuh kehati-hatian. Sebagian pendakwah memilih jalan lurus dan tegas. Mereka datang membawa ajaran tauhid secara langsung, menolak simbol lama, dan menuntut masyarakat meninggalkan praktik yang dianggap bertentangan dengan Islam. Pendekatan ini memang murni secara ajaran, tetapi seringkali berujung penolakan. Bagi masyarakat Jawa saat itu,
Agama tidak bisa dilepaskan dari budaya. Menghapus budaya sama artinya dengan mencabut akar kehidupan. Karena itulah, banyak dakwah yang kandas sebelum sempat tumbuh. Di tengah kondisi inilah, muncul sosok yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Ia tidak hadir dalam ruang hampa. Ia tumbuh, melihat, dan merasakan langsung denyut kehidupan Jawa. Ia memahami bahwa masyarakat ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa dihardik, dan tidak bisa ditaklukkan dengan ancaman. Tanah Jawa adalah tanah simbol. Segala sesuatu dipahami lewat isyarat, cerita, dan perumpamaan. Petuah disampaikan melalui tembang, nilai hidup diwariskan lewat kisah wayang, dan kebijaksanaan dibungkus dalam seni. Sunan Kalijaga membaca semua itu dengan jeli. Ia melihat bahwa masalah utama bukan pada penolakan terhadap Islam, melainkan pada ketakutan, kehilangan jati diri. Islam dianggap asing, datang dari luar, dan berpotensi merusak tatanan lama. Karena itu, dakwah di Jawa menuntut kecerdasan, lebih dari sekadar hafalan ayat. Ia membutuhkan pemahaman mendalam tentang manusia, budaya, dan waktu. Tanpa itu, Islam hanya akan dipandang sebagai ancaman, bukan rahmat. Namun pendekatan seperti ini juga memiliki risiko besar. Semakin dekat dakwah dengan budaya, semakin tipis batas yang diperdebatkan. Disinilah garis halus antara strategi dan penyimpangan mulai dipersoalkan. Apakah budaya bisa dijadikan jembatan menuju tauhid? Atau justru menjadi jebakan yang menyesatkan? Pertanyaan ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga menjadi sumber perdebatan di kalangan para penyebar agama saat itu. Sunan Kalijaga memahami risikonya. Ia tahu bahwa jalannya tidak akan selalu dipuji. Ia sadar, pendekatan yang ia pilih bisa menimbulkan kecurigaan, bahkan penolakan dari sesama muslim. Namun baginya, dakwah bukan soal siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mampu menuntun manusia mendekat kepada Allah. Dari sinilah, benih konflik itu tumbuh perlahan. Sebuah perbedaan cara pandang yang kelak menjelma menjadi tuduhan, fitnah, dan ujian berat dalam perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Dan untuk memahami mengapa ia memilih jalan yang tidak biasa itu, kita harus menelusuri lebih jauh masa lalunya. Sebelum ia dikenal sebagai wali, sebelum namanya harum di seluruh tanah Jawa, perjalanan itu dimulai dari seorang pria dengan masa lalu kelam, yang kelak mengubah arah sejarah Islam Nusantara. Sebelum dikenal sebagai Sunan Kalijaga, namanya adalah Raden Said. Ia lahir dari lingkungan bangsawan, putra seorang adipati yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Sejak kecil, ia menyaksikan bagaimana hukum lebih berpihak kepada yang kuat, sementara rakyat kecil kerap menjadi korban ketidakadilan. Di mata Raden Said, kekuasaan tidak selalu menghadirkan keadilan. Pajak mencekik, aparat bertindak sewenang-wenang, dan penderitaan rakyat dianggap sebagai harga yang wajar demi stabilitas kerajaan. Semua itu perlahan menggerus keyakinannya terhadap sistem yang ada. Kegelisahan itu berubah menjadi kemarahan. Raden Said memilih jalan yang dianggap salah oleh banyak orang. Ia merampok para pejabat dan saudagar kaya yang menindas rakyat, lalu membagikan hasilnya kepada kaum miskin. Dari sinilah ia dikenal dengan julukan Lokajaya, sosok yang ditakuti penguasa, namun dipuji rakyat kecil. Namun di balik keberaniannya, jiwa Raden Said tidak pernah benar-benar tenang. Ia menyadari bahwa perlawanan dengan kekerasan hanya melahirkan lingkaran baru dari ketidakadilan. Harta yang dibagikan tidak mampu mengubah akar penderitaan. Pada suatu masa, takdir mempertemukannya dengan seorang ulama besar, Sunan Bonang. Pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan titik balik yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa Raden Said berniat merampok Sunan Bonang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kata-kata Sunan Bonang menusuk lebih tajam dari senjata apapun. Ia tidak memarahi, tidak menghakimi, dan tidak pula mengancam. Ia hanya menunjukkan satu kebenaran sederhana, bahwa keadilan sejati tidak lahir dari amarah, tetapi dari perubahan hati. Raden Said tersentak. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekuatan yang tidak membutuhkan kekerasan. Sebuah kekuatan yang mampu menundukkan ego, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran. Sejak pertemuan itu, Raden Said meninggalkan kehidupan lamanya. Ia memilih jalan sunyi, menuntut ilmu,
membersihkan hati, dan mengenal Islam secara mendalam. Proses ini tidak singkat dan tidak mudah. Ia harus menanggalkan masa lalu, sekaligus memahami masa depan yang belum jelas. Di bawah bimbingan para wali, Raden Said mulai menyerap ajaran Islam bukan hanya sebagai hukum, tetapi sebagai hikmah. Ia belajar bahwa manusia tidak bisa diubah dengan ancaman semata. Jiwa harus disentuh sebelum akal menerima. Dalam masa pencarian inilah, karakter dakwah Sunan Kalijaga mulai terbentuk. Ia tidak sekadar belajar apa yang disampaikan, tetapi bagaimana cara menyampaikan. Pengalamannya hidup di tengah rakyat, memahami bahasa budaya, dan merasakan penderitaan orang kecil menjadi bekal yang tidak dimiliki semua pendakwah. Ia menyadari satu hal penting: Islam akan sulit diterima jika datang sebagai pemutus masa lalu, tetapi ia akan tumbuh jika hadir sebagai penerang jalan ke depan. Pemahaman inilah yang kelak membedakan Sunan Kalijaga dari wali lainnya. Sebuah pendekatan yang lahir bukan dari teori, melainkan dari pengalaman hidup yang penuh luka dan pencarian. Namun, jalan ini juga menyimpan isyarat tentang ujian besar di masa depan. Semakin berbeda caranya, semakin besar pula potensi penolakan. Semakin dekat ia dengan budaya, semakin kuat pula kecurigaan yang akan diarahkan kepadanya. Tanpa disadari, sejak saat itulah takdir Sunan Kalijaga mulai bergerak. Takdir yang kelak membawanya menjadi jembatan antara Islam dan Jawa, sekaligus menjadi sasaran tuduhan yang tidak ringan. Dan semua itu bermula dari satu keputusan: meninggalkan kekerasan dan memilih jalan dakwah yang penuh risiko. Setelah meninggalkan masa lalunya sebagai Lokajaya, Raden Said memasuki fase hidup yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak lagi hidup di tengah keramaian, tidak pula mengejar nama atau pengaruh. Jalan yang ia tempuh adalah jalan sunyi, penuh disiplin dan pengendalian diri. Di bawah bimbingan para wali, terutama Sunan Bonang, Raden Said belajar memahami Islam secara mendalam. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Namun yang paling membekas baginya bukan hanya isi ajaran, melainkan cara para wali memandang manusia. Islam tidak diajarkan sebagai alat untuk menghakimi, tetapi sebagai sarana membimbing. Kesalehan tidak diukur dari seberapa keras menolak yang berbeda, melainkan dari seberapa mampu menghadirkan rahmat dalam kehidupan. Dalam proses belajar itu, Raden Said tidak diminta melupakan jati dirinya sebagai orang Jawa. Ia tidak dipaksa mengganti cara berpakaian, bahasa, atau kebiasaan sosialnya secara tiba-tiba. Para wali memahami bahwa identitas budaya bukanlah musuh agama. Dari sinilah ia mulai menyadari bahwa Islam dan budaya tidak selalu harus berhadap-hadapan. Selama akidah tetap lurus dan tujuan dakwah jelas, budaya dapat menjadi sarana, bukan penghalang. Pengalaman masa lalunya membuat Raden Said peka terhadap psikologi masyarakat. Ia tahu bagaimana rakyat kecil berpikir, apa yang mereka takuti, dan apa yang mereka harapkan. Ia juga memahami bahwa perubahan yang terlalu cepat seringkali melahirkan penolakan. Ketika sebagian pendakwah menekankan pemutusan total dengan tradisi lama, Raden Said justru melihat celah dakwah di dalamnya, bukan dengan mempertahankan kesyirikan, tetapi dengan mengubah makna di balik simbol. Wayang, tembang, dan kisah rakyat tidak ia lihat sebagai ancaman. Ia melihatnya sebagai bahasa yang sudah dipahami masyarakat. Bahasa inilah yang kelak akan ia isi dengan nilai tauhid, akhlak, dan keadilan. Namun pemahaman ini tidak muncul tanpa keraguan. Raden Said menyadari bahwa pendekatan seperti ini sangat rawan disalahpahami. Ia berkali-kali mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah jalan ini benar, atau justru akan menyeretnya pada kesalahan? Keraguan itu dijawab melalui proses panjang, doa, dan perenungan. Ia belajar bahwa dakwah bukan soal memuaskan semua pihak, melainkan tentang kejujuran niat dan kesesuaian tujuan. Perlahan, Raden Said mulai melangkah. Ia tidak langsung tampil sebagai wali besar. Ia mendekati masyarakat dari bawah, hadir di tengah kehidupan mereka, mendengarkan, dan memahami sebelum berbicara. Dalam langkah-langkah awal inilah, pondasi dakwah Sunan Kalijaga mulai terbentuk. Sebuah dakwah yang tidak menabrak, tetapi merangkul, tidak memaksa, tetapi mengajak. Namun semakin jelas arah yang ia pilih, semakin besar pula jarak antara dirinya dan sebagian pendakwah lain.
perbedaan metode mulai terasa. Bisik-bisik kecil muncul, mempertanyakan cara yang ia tempuh. Belum ada tuduhan terbuka, belum ada konflik besar, namun benih ketegangan telah ditanam. Perbedaan pandangan yang kelak akan berkembang menjadi perdebatan panjang tentang batas antara dakwah dan budaya. Dan dari sinilah, langkah Sunan Kalijaga akan memasuki fase berikutnya. Fase ketika metode dakwahnya mulai diterapkan secara luas, dan dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat Jawa. Ketika Raden Said mulai dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, cara dakwahnya perlahan menampakkan bentuk yang berbeda. Ia tidak berdiri di mimbar tinggi, tidak pula datang dengan seruan keras yang memerintahkan perubahan seketika. Ia memilih hadir di ruang-ruang budaya, tempat masyarakat merasa paling dekat dengan kehidupannya sendiri. Wayang menjadi salah satu media utama dakwahnya. Bagi masyarakat Jawa, wayang bukan sekadar hiburan. Ia adalah cermin kehidupan, sumber petuah, dan sarana pendidikan moral. Sunan Kalijaga memahami betul kekuatan ini. Ia tidak menghapus wayang, tetapi mengubah isinya. Kisah para tokoh diperkaya dengan nilai kejujuran, keadilan, kesabaran, dan ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tokoh-tokoh yang sebelumnya dipandang sebagai dewa, diarahkan maknanya menjadi simbol sifat manusia. Melalui pertunjukan itu, ajaran tauhid disampaikan tanpa menggurui. Penonton tidak merasa sedang diajar agama, tetapi pulang dengan hati yang tersentuh dan pikiran yang tercerahkan. Selain wayang, gamelan dan tembang juga menjadi sarana dakwah. Irama yang telah akrab di telinga masyarakat diisi dengan lirik bernuansa zikir dan pesan moral. Tanpa sadar, masyarakat melantunkan nilai Islam dalam keseharian mereka. Pendekatan ini terbukti efektif. Islam tidak lagi dipandang sebagai ajaran asing. Ia hadir sebagai bagian dari kehidupan, menyatu dengan tradisi tanpa merusak tatanan sosial. Namun keberhasilan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Semakin luas pengaruh Sunan Kalijaga, semakin banyak pula mata yang mengawasinya. Tidak semua orang melihat metode ini dengan kacamata yang sama. Bagi sebagian ulama, penggunaan wayang dan gamelan menimbulkan pertanyaan serius. Mereka khawatir dakwah semacam ini akan mengaburkan batas antara tauhid dan tradisi lama. Simbol-simbol budaya dianggap terlalu dekat dengan praktik masa lalu yang syarat unsur kesyirikan. Kegelisahan ini tidak sepenuhnya salah. Sunan Kalijaga sendiri menyadari betul tipisnya batas yang ia lalui. Karena itu, ia selalu menekankan niat dan tujuan. Budaya hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Tauhid tetap menjadi pusat dari semua ajaran yang disampaikan. Namun perbedaan cara pandang sulit disatukan. Apa yang bagi Sunan Kalijaga adalah jembatan, bagi sebagian lainnya adalah ancaman. Diskusi berubah menjadi perdebatan, dan perdebatan mulai mengarah pada penilaian. Di tengah situasi ini, masyarakat justru merasakan perubahan nyata. Mereka mulai mengenal nilai Islam tanpa rasa takut. Akhlak perlahan berubah, hubungan sosial menjadi lebih adil, dan kesadaran tentang Tuhan tumbuh dari dalam, bukan karena paksaan. Ironisnya, keberhasilan inilah yang justru memperkuat kecurigaan. Cara yang terlalu efektif dianggap mencurigakan. Metode yang tidak lazim dipandang berbahaya. Sunan Kalijaga tetap melangkah dengan tenang. Ia tidak membalas kecurigaan dengan kemarahan. Baginya, hasil dakwah adalah cermin keikhlasan niat. Selama masyarakat semakin dekat kepada Allah, jalan yang ia tempuh terasa benar. Namun awan gelap mulai menggantung. Perbedaan metode yang awalnya hanya dibicarakan secara terbatas, perlahan menyebar ke ruang yang lebih luas. Tuduhan belum dilontarkan secara terbuka, tetapi bibit konflik telah tumbuh. Dan ketika pengaruh Sunan Kalijaga semakin meluas, ujian yang lebih besar pun mulai menanti. Metode dakwah Sunan Kalijaga mulai menunjukkan dampaknya secara nyata. Dari desa ke desa, dari pasar ke lingkungan keraton, namanya semakin dikenal. Islam tidak lagi dipahami sebagai ajaran yang menakutkan, tetapi sebagai nilai hidup yang terasa dekat dengan keseharian masyarakat Jawa. Banyak rakyat kecil yang mulai memeluk Islam tanpa tekanan. Mereka datang bukan karena takut hukuman, melainkan karena merasakan ketenangan. Ajaran tentang satu Tuhan, keadilan dan akhlak mulia menemukan tempat di hati mereka. Pengaruh ini tidak terbatas pada masyarakat bawah. Para bangsawan dan pejabat pun mulai memperhatikan cara dakwah Sunan Kalijaga. Sebagian tertarik, sebagian lain
merasa waspada. Perubahan spiritual selalu membawa dampak sosial dan politik, dan itu tidak pernah netral. Semakin luas pengaruh Sunan Kalijaga, semakin terasa pergeseran kekuatan. Nilai lama mulai dipertanyakan. Kebiasaan yang tidak adil perlahan ditinggalkan. Bagi sebagian penguasa, ini adalah ancaman terhadap tatanan yang telah lama menguntungkan mereka. Di sisi lain, sebagian ulama mulai merasa gelisah. Mereka melihat umat yang semakin banyak, tetapi metode dakwah yang digunakan tidak sesuai dengan kebiasaan yang mereka pahami. Kekhawatiran muncul bahwa masyarakat akan mencampuradukan Islam dengan tradisi lama. Diskusi mulai dilakukan di berbagai tempat. Nama Sunan Kalijaga kerap disebut. Tidak selalu dengan pujian. Ada yang mengagumi kecerdasannya, ada pula yang mempertanyakan kemurnian caranya. Sunan Kalijaga sendiri tetap menjalankan dakwahnya dengan tenang. Ia tidak menghindari kritik, tetapi juga tidak terjebak dalam perdebatan yang melelahkan. Baginya, perubahan sejati membutuhkan waktu, bukan sekadar pengakuan. Namun, situasi perlahan berubah. Kecurigaan yang awalnya bersifat pribadi, mulai menguat menjadi sikap kolektif. Bisik-bisik berkembang menjadi penilaian terbuka. Beberapa pihak mulai berani menyebut metode dakwah Sunan Kalijaga sebagai terlalu lunak, bahkan berbahaya, yang membuat suasana semakin rumit. Pengikut Sunan Kalijaga terus bertambah. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sebelumnya sulit disentuh oleh dakwah konvensional. Fakta ini sulit dibantah, tetapi juga sulit diterima oleh mereka yang berpegang pada cara lama. Ketegangan tidak hanya terjadi di kalangan ulama, tetapi juga di tengah masyarakat. Sebagian melihat Sunan Kalijaga sebagai jembatan menuju Islam. Sebagian lain mulai ragu dan bertanya-tanya. Perbedaan ini menciptakan garis pemisah yang halus, namun nyata. Masyarakat mulai terbagi dalam cara pandang, bukan tentang Islam itu sendiri, tetapi tentang bagaimana Islam seharusnya disampaikan. Di tengah semua itu, Sunan Kalijaga menyadari bahwa fase tenang telah berlalu. Setiap langkah dakwah yang ia ambil kini berada dalam sorotan. Setiap simbol, setiap kata, dan setiap metode bisa menjadi bahan penilaian. Ia memahami bahwa ujian besar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam umat sendiri. Perbedaan cara yang tidak dikelola dengan bijak dapat berubah menjadi konflik yang merusak. Dan ketika kecurigaan telah berubah menjadi sikap, benturan pertama pun tak lagi bisa dihindari. Sebuah peristiwa akan menjadi titik awal konflik terbuka, yang kelak menguji keteguhan dakwah Sunan Kalijaga. Benturan itu akhirnya datang, tidak lagi berupa bisik-bisik atau kegelisahan tersembunyi, tetapi dalam bentuk sikap terbuka yang sulit dihindari. Metode dakwah Sunan Kalijaga kini menjadi bahan perbincangan serius di kalangan ulama dan tokoh berpengaruh. Pertanyaan yang dulu disampaikan dengan hati-hati, kini berubah menjadi tudingan. Wayang, gamelan, dan simbol budaya yang digunakan Sunan Kalijaga dianggap terlalu dekat dengan masa lalu yang ingin ditinggalkan. Sebagian pihak mulai menyebut cara ini sebagai bid'ah, bahkan penyimpangan yang berbahaya bagi kemurnian Islam. Bagi mereka, dakwah seharusnya membersihkan, bukan menyesuaikan. Islam dipandang harus hadir sebagai pemutus tradisi lama, bukan sebagai penerusnya. Setiap simbol yang mengingatkan pada masa pra-Islam dianggap berisiko menyeret umat kembali ke keyakinan yang salah. Pandangan ini tidak lahir tanpa alasan. Ketakutan akan syirik adalah sesuatu yang nyata. Kekhawatiran bahwa masyarakat awam tidak mampu membedakan antara simbol dan makna menjadi dasar penolakan terhadap metode Sunan Kalijaga. Namun bagi Sunan Kalijaga, persoalannya tidak sesederhana itu. Ia melihat masyarakat bukan sebagai objek dakwah yang harus dipaksa berubah, tetapi sebagai manusia yang perlu dipahami. Ia percaya bahwa iman yang tumbuh dari kesadaran akan lebih kuat daripada iman yang lahir dari tekanan. Perbedaan pandangan ini menciptakan jarak yang semakin lebar. Diskusi berubah menjadi perdebatan, dan perdebatan perlahan kehilangan kesejukan. Nama Sunan Kalijaga mulai disebut dengan nada curiga. Cara dakwahnya dipertanyakan, niatnya diragukan. Beberapa pengikutnya mulai merasakan tekanan. Ada yang diminta memilih, ada pula yang diperingatkan agar menjauh. Masyarakat yang semula merasakan kedamaian, kini mulai diliputi kebingungan. Di tengah situasi ini, Sunan Kalijaga memilih diam. Ia tidak mengumpulkan pendukung untuk melawan, tidak pula membalas tuduhan dengan serangan balik. Baginya,
Konflik yang berakar pada ego hanya akan menjauhkan tujuan dakwah. Ia terus melanjutkan dakwahnya dengan cara yang sama, seolah tidak terganggu oleh tuduhan yang beredar. Namun, diamnya bukan tanda kelemahan. Ia sedang menunggu, menimbang, dan membaca arah zaman. Sementara itu, pihak-pihak yang menentangnya semakin lantang. Mereka merasa bertanggung jawab menjaga kemurnian agama. Dalam pandangan mereka, membiarkan metode seperti ini berkembang sama saja membuka pintu kesesatan. Ketegangan mencapai titik yang sulit disembunyikan. Di beberapa tempat, dakwah Sunan Kalijaga mulai dibatasi. Ruang geraknya menyempit, bukan karena kekurangan pengikut, tetapi karena tekanan dari sesama umat. Inilah momen ketika dakwah tidak lagi sekadar soal menyampaikan ajaran, tetapi juga soal bertahan dari penilaian dan tuduhan. Ujian ini tidak menguji kemampuan berbicara, melainkan keteguhan hati. Sunan Kalijaga memahami bahwa jalan yang ia pilih memang tidak akan pernah mudah. Semakin ia berusaha merangkul semua kalangan, semakin besar pula risiko disalahpahami. Dan ketika tekanan semakin kuat, ia pun harus menghadapi fase paling sunyi dalam perjalanan dakwahnya. Sebuah fase ketika keyakinan diuji, dan kesabaran menjadi satu-satunya sandaran. Tekanan yang terus meningkat akhirnya membawa Sunan Kalijaga ke fase paling sunyi dalam hidupnya. Bukan karena ia kehilangan keyakinan, tetapi karena ruang geraknya semakin sempit. Tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak lagi bersifat wacana, melainkan mulai memengaruhi sikap masyarakat. Di beberapa tempat, dakwahnya dipandang dengan curiga. Pertunjukan wayang yang dulu dipenuhi masyarakat, kini diawasi dengan tatapan waspada. Kata-kata yang ia sampaikan ditimbang bukan dari maknanya, tetapi dari kecurigaan yang telah lebih dulu tertanam. Sebagian murid dan pengikutnya mulai menjauh. Bukan karena mereka tidak percaya, melainkan karena takut terlibat dalam konflik yang semakin tajam. Ada pula yang tetap bertahan, namun diliputi kebingungan. Mereka melihat kebaikan, tetapi mendengar tuduhan. Dalam kesunyian ini, Sunan Kalijaga lebih banyak diam. Ia mengurangi perdebatan, memperbanyak perenungan. Malam-malamnya dipenuhi doa dan munajat, memohon petunjuk atas jalan yang telah ia pilih. Ia menyadari bahwa dakwah bukan hanya tentang keberhasilan, tetapi juga tentang ujian. Semakin besar dampak perubahan, semakin besar pula guncangan yang menyertainya. Ia tidak menyesali caranya, tetapi ia juga tidak menutup mata terhadap risiko yang dihadapi umat. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa Sunan Kalijaga memilih menjauh sejenak dari keramaian. Ia tidak ingin konflik yang berlarut-larut justru melukai tujuan dakwah itu sendiri. Ia percaya, kadang diam lebih bermakna daripada 1000 pembelaan. Pada titik inilah, keraguan paling berat datang. Bukan keraguan terhadap Islam, tetapi terhadap diri sendiri. Apakah pendekatan yang ia pilih benar-benar membawa manusia lebih dekat kepada Allah, atau justru membuka pintu perpecahan? Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia kembali pada niat awalnya. Ia mengingat wajah-wajah rakyat kecil yang menemukan ketenangan. Ia mengingat perubahan akhlak yang tumbuh perlahan, tanpa paksaan. Di tengah gelapnya suasana, Sunan Kalijaga tidak mencari pembenaran dari manusia. Ia hanya mencari ridha Allah. Ia memahami bahwa kebenaran tidak selalu hadir dengan tepuk tangan, dan kesalehan tidak selalu disertai pengakuan. Sementara itu, tekanan dari pihak yang menentangnya tidak juga mereda. Tuduhan bid'ah semakin sering terdengar. Cara dakwahnya dijadikan contoh dari apa yang dianggap menyimpang. Nama Sunan Kalijaga menjadi simbol perdebatan. Bukan lagi semata teladan, namun justru dalam kesunyian inilah kekuatan sejati ditempa. Tanpa panggung, tanpa pujian, dan tanpa pembelaan, Sunan Kalijaga tetap menjaga akhlak dan ketenangan. Ia tidak membalas fitnah dengan kemarahan, tidak pula membiarkan dendam tumbuh di hatinya. Ia menunggu, bukan dengan pasrah tanpa usaha, tetapi dengan keyakinan bahwa waktu akan membuka jalan. Ia percaya, jika niatnya lurus, Allah tidak akan meninggalkan hamba yang bersabar. Dan di titik tergelap inilah, sebuah jalan baru mulai terbuka. Bukan melalui perdebatan, tetapi melalui kejadian yang kelak mengubah cara pandang banyak orang. Sebuah pertolongan yang tidak disangka akan segera muncul. Dalam kesunyian yang panjang, Sunan Kalijaga tidak mencari pembelaan dari manusia. Ia memilih memperbaiki hubungan dengan Allah
meyakini bahwa kebenaran yang dijaga dengan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan pada saat itulah, perubahan mulai terjadi, perlahan namun pasti. Bukan melalui perdebatan terbuka, bukan lewat kemenangan argumen, melainkan melalui dampak nyata di tengah masyarakat. Di tempat-tempat yang pernah ia datangi, perubahan akhlak semakin terlihat. Masyarakat yang dahulu gemar berselisih, mulai terbiasa bermusyawarah. Kebiasaan zalim perlahan ditinggalkan, digantikan dengan sikap saling menghormati. Para pengamat yang sebelumnya ragu, mulai melihat hasil yang tidak bisa diabaikan. Islam yang disampaikan Sunan Kalijaga tidak mencabut akar budaya, tetapi justru menata ulang arah hidup masyarakat. Tradisi lama kehilangan unsur kesyirikan, sementara nilai tauhid tumbuh tanpa gejolak. Beberapa ulama yang semula menentang, mulai mempertanyakan kembali sikap mereka. Mereka melihat masyarakat yang memeluk Islam dengan kesadaran, bukan karena takut, bukan karena paksaan. Sebuah hasil yang selama ini sulit dicapai dengan pendekatan keras. Perlahan, sikap masyarakat berubah. Tuduhan yang dulu lantang mulai kehilangan daya. Fitnah yang tidak disertai bukti nyata melemah dengan sendirinya. Cara dakwah Sunan Kalijaga mulai dipahami, bukan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai strategi yang lahir dari pemahaman mendalam tentang manusia. Dalam beberapa peristiwa, para penguasa lokal yang awalnya waspada justru merasakan stabilitas. Dakwah yang lembut tidak memicu perlawanan, tidak menimbulkan kegaduhan. Islam tumbuh tanpa mengguncang tatanan sosial. Inilah bentuk pertolongan yang tidak selalu terlihat sebagai keajaiban besar. Tidak ada mukjizat yang menggetarkan langit. Tidak ada tanda spektakuler yang memukau mata. Pertolongan itu hadir dalam bentuk perubahan hati dalam waktu yang tepat. Sunan Kalijaga sendiri tidak pernah mengklaim kemenangan. Ia tetap rendah hati, menjaga jarak dari pujian. Baginya, hasil dakwah bukan milik pribadi, melainkan karunia Allah yang dititipkan sementara. Namun perubahan sikap mulai terasa jelas. Beberapa tokoh yang sebelumnya menjaga jarak, kini membuka ruang dialog. Mereka tidak lagi datang untuk menuduh, tetapi untuk memahami. Perbincangan yang dulu penuh ketegangan, kini diwarnai kehati-hatian dan saling mendengar. Dari sinilah, jalan Sunan Kalijaga kembali terbuka, bukan sebagai wali yang membalas kritik, tetapi sebagai pendakwah yang telah teruji oleh kesabaran. Metodenya tidak lagi dipandang sebagai ancaman semata, tetapi sebagai kemungkinan baru dalam menyampaikan Islam. Walau tidak semua pihak menerima sepenuhnya, arah perdebatan telah berubah. Pertanyaan bukan lagi apakah Sunan Kalijaga menyimpang, tetapi sejauh mana metode dakwah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi umat tanpa mengorbankan akidah. Fase ini menjadi titik balik. Dari seorang wali yang terpojok, Sunan Kalijaga kembali melangkah dengan pemahaman yang lebih matang dan kehati-hatian yang lebih dalam. Dan dari titik inilah, dampak dakwahnya akan mencapai puncaknya. Sebuah fase ketika hasil kesabaran mulai terlihat jelas, dan perubahan besar tidak lagi bisa dibendung. Perubahan yang dirintis Sunan Kalijaga kini terlihat semakin nyata. Dakwah yang dahulu dipandang penuh risiko, perlahan menunjukkan hasil yang tidak bisa diabaikan. Islam tumbuh di tanah Jawa, bukan sebagai kekuatan yang memaksa, melainkan sebagai nilai yang diterima dengan kesadaran. Masyarakat yang sebelumnya ragu, kini mulai memahami bahwa ajaran yang dibawa Sunan Kalijaga tidak menghilangkan jati diri mereka. Budaya tetap hidup, namun arah spiritualnya berubah. Nilai-nilai tauhid menyusup ke dalam tradisi, menggantikan unsur kesyirikan tanpa gejolak. Di berbagai wilayah, perubahan akhlak menjadi bukti paling nyata. Hubungan sosial membaik, sikap saling menghormati semakin kuat, dan keadilan perlahan menjadi bagian dari kehidupan bersama. Islam tidak datang sebagai pemisah, tetapi sebagai perekat. Para penguasa lokal mulai melihat dampak positif dari dakwah ini. Ketentraman sosial meningkat, konflik berkurang, dan masyarakat lebih mudah diarahkan pada nilai moral. Dakwah yang lembut justru menciptakan stabilitas yang selama ini sulit dicapai. Sebagian ulama yang sebelumnya menentang, kini mengambil sikap lebih bijak. Mereka mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan setiap metode, tetapi tidak lagi menuduh secara gegabah. Pengalaman telah mengajarkan bahwa hasil tidak bisa diingkari. Sunan Kalijaga tidak pernah merayakan kemenangan ini secara terbuka. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak pula memosisikan dirinya sebagai yang paling benar.
ia tetap berjalan dengan kesederhanaan, menjaga jarak dari sanjungan. Baginya, keberhasilan dakwah bukanlah soal banyaknya pengikut, tetapi tentang perubahan hati. Ia memahami bahwa iman yang tumbuh perlahan akan lebih kuat bertahan dibanding iman yang lahir dari tekanan. Keberhasilan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pendakwah lain. Islam ternyata bisa disampaikan dengan berbagai pendekatan, selama tujuan utamanya tetap menjaga kemurnian akidah dan akhlak. Namun keberhasilan bukan berarti akhir dari ujian. Sunan Kalijaga sadar, setiap capaian membawa tanggung jawab baru. Pengaruh yang semakin luas menuntut kehati-hatian yang lebih besar. Ia terus mengawasi agar budaya tidak kembali melenceng dari tauhid. Simbol-simbol tetap dijaga maknanya, agar tidak disalahpahami oleh generasi berikutnya. Dakwah yang fleksibel tetap membutuhkan batas yang jelas. Di tengah semua itu, Sunan Kalijaga semakin dihormati sebagai tokoh yang mampu menjembatani perbedaan. Ia bukan hanya wali, tetapi juga penenang di tengah potensi konflik. Kehadirannya menjadi penyeimbang antara ketegasan ajaran dan kearifan budaya. Fase ini menandai puncak dari perjalanan panjang yang penuh ujian. Dari tuduhan, kesunyian, hingga penerimaan yang lebih luas, dakwah Sunan Kalijaga telah membuktikan kekuatannya. Namun yang paling penting bukanlah keberhasilan saat ini, melainkan warisan nilai yang akan ditinggalkan. Sebuah warisan yang kelak akan terus hidup, bahkan setelah dirinya tiada. Dan dari sinilah kisah Sunan Kalijaga bergerak menuju fase terakhir. Fase tentang jejak, pengaruh, dan nilai yang tidak lekang oleh waktu. Waktu terus berjalan, namun pengaruh Sunan Kalijaga tidak memudar. Apa yang ia tanam melalui dakwah perlahan, kini tumbuh menjadi fondasi kuat bagi perkembangan Islam di tanah Jawa. Jejaknya tidak selalu berupa bangunan megah atau tulisan panjang, tetapi hidup dalam cara berpikir dan bersikap masyarakat. Salah satu warisan terbesarnya adalah wajah Islam yang mampu berdialog dengan budaya. Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang menghapus, melainkan sebagai penuntun yang mengarahkan. Nilai tauhid, akhlak, dan keadilan disampaikan melalui bahasa yang dipahami masyarakatnya sendiri. Wayang, tembang, dan simbol budaya yang pernah menjadi sumber perdebatan justru menjadi saksi bagaimana dakwah bisa menyentuh hati tanpa melukai. Generasi setelah Sunan Kalijaga mewarisi pendekatan ini, menyesuaikannya dengan zaman, namun tetap menjaga esensi ajaran. Masjid-masjid yang berdiri di Jawa mencerminkan hal itu. Arsitekturnya tidak selalu meniru Timur Tengah, tetapi memadukan unsur lokal dengan fungsi ibadah. Ini bukan tanda penyimpangan, melainkan bukti bahwa Islam mampu berakar di berbagai tanah tanpa kehilangan jati dirinya. Nilai kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat juga menjadi bagian dari warisan Sunan Kalijaga. Ia dikenal tidak menjaga jarak dengan masyarakat kecil. Sikap inilah yang membuat dakwah terasa hidup, bukan sekadar ceramah dari kejauhan. Dalam perjalanan sejarah, pendekatan Sunan Kalijaga sering dijadikan rujukan. Ketika Islam berhadapan dengan budaya baru, pertanyaan yang sama selalu muncul. Haruskah budaya dihapus atau bisa diarahkan? Jawaban Sunan Kalijaga tidak pernah tertulis secara kaku. Ia hadir dalam praktik. Selama akidah dijaga dan tujuan dakwah jelas, budaya bisa menjadi sarana mendekatkan manusia kepada Allah. Warisan ini juga mengajarkan satu hal penting. Perbedaan metode tidak selalu berarti perbedaan tujuan. Dalam dakwah, cara bisa beragam, tetapi niat harus tetap lurus. Namun warisan terbesar Sunan Kalijaga bukanlah metode, melainkan sikap. Sikap sabar menghadapi tuduhan, rendah hati saat berhasil, dan konsisten menjaga akhlak di tengah tekanan. Nilai-nilai inilah yang membuat namanya terus dikenang, bukan hanya sebagai wali besar, tetapi sebagai pendakwah yang memahami manusia. Ia tidak memaksa zaman mengikuti dirinya, tetapi menyesuaikan diri untuk menuntun zaman. Jejak Sunan Kalijaga terus hidup dalam denyut Islam Nusantara, dalam cara masyarakat merayakan tradisi, dalam cara dakwah disampaikan, dan dalam sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Dan dari jejak inilah muncul satu pertanyaan besar yang akan kita renungkan bersama. Sebuah pertanyaan yang merangkum seluruh perjalanan panjang ini. Apakah benar cara dakwah Sunan Kalijaga pernah menyimpang?
Atau justru kita yang sering keliru memahami makna kearifan dalam menyampaikan kebenaran? Pertanyaan inilah yang akan menjadi pintu menuju perenungan terakhir. Perjalanan panjang Sunan Kalijaga akhirnya membawa kita pada satu perenungan besar. Sebuah pertanyaan yang sejak awal menggantung, namun kini bisa dilihat dengan lebih jernih. Benarkah cara dakwah Sunan Kalijaga menyimpang? Jika yang dimaksud menyimpang adalah mengubah akidah, maka sejarah tidak pernah mencatat hal itu. Tauhid tetap menjadi pusat dakwahnya. Allah tetap satu, dan tujuan dakwah tetap mengajak manusia untuk tunduk kepadanya. Namun, jika yang dipersoalkan adalah metode, maka disitulah letak perbedaan yang kerap disalahpahami. Sunan Kalijaga tidak memilih jalan tercepat, tetapi jalan yang paling mungkin diterima oleh masyarakat zamannya. Ia hidup di tengah budaya yang telah mengakar selama ratusan tahun. Menghapusnya secara paksa bukan hanya sulit, tetapi berpotensi menimbulkan penolakan dan konflik. Maka ia memilih jalan yang lebih sunyi, lebih sabar, dan lebih panjang. Sejarah menunjukkan, hasil dari kesabaran itu tidak sia-sia. Islam tumbuh di Jawa tanpa pertumpahan darah besar. Masyarakat menerima ajaran tauhid tanpa kehilangan jati diri. Nilai Islam mengakar, bukan sekadar singgah. Tuduhan yang pernah diarahkan kepadanya pada akhirnya melemah oleh waktu. Bukan karena Sunan Kalijaga membalasnya, tetapi karena kenyataan berbicara sendiri. Perubahan akhlak, ketentraman sosial, dan kuatnya iman masyarakat menjadi saksi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dakwah tidak selalu soal siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling memahami. Tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan keras, dan tidak semua kelembutan berarti kompromi terhadap akidah. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa hikmah adalah bagian dari dakwah. Membaca keadaan, memahami manusia, dan memilih cara yang tepat adalah bentuk tanggung jawab seorang pendakwah. Namun kisah ini juga mengingatkan kita betapa mudahnya manusia menghakimi perbedaan. Metode yang tidak biasa seringkali dicurigai. Jalan yang berbeda kerap disalahpahami. Padahal, Islam tidak pernah mengajarkan keseragaman cara, melainkan kesatuan tujuan. Selama tujuan itu mengarah kepada Allah dan tidak melanggar prinsip dasar agama, perbedaan metode seharusnya menjadi ruang dialog, bukan sumber perpecahan. Kisah Sunan Kalijaga bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Di tengah perbedaan pendapat, mazhab, dan cara berdakwah, pertanyaan yang sama masih relevan. Apakah kita sedang menjaga agama, atau justru menjaga ego? Sejarah telah memberi kita jawabannya, melalui sosok yang pernah disalahpahami, diuji dalam kesunyian, namun tetap teguh dalam keikhlasan. Dan semoga, dari kisah ini, kita bisa belajar untuk lebih bijak dalam menilai, lebih sabar dalam menyikapi perbedaan, dan lebih rendah hati dalam membawa kebenaran.